menjelaskan ke teman-teman tentang apa ya. Ini studio kita, ya kan. Pokoknya ini ada dulu. Nanti apa aja kita akan berkenan ya. Kalau mau foto-foto dulu, kalau begini. Ada lagi sekolah apa? Ya mungkin kembali aja. Kembali aja. Yuk kita cari. Ini kita ruangan dulu ya. Kita. Jadi kayak kartu kantor. Jadi bisa sama BRI Syariah, ya kan? Jadi kayak kartu membership ya. Kartu klub radio. Ya. Kalau teman-teman tahu ruang redaksi ya. Ruang redaksi. Jadi di mana kita bisa rapat tentang apapun yang berkaitan dengan redaksi untuk di hotline. Jadi kalau teman-teman tahu, media itu ada berapa media? Media elektronik, media cetak, terus media online. Nah, radio itu adalah termasuk media online. Jadi inilah kita redaksi kita untuk kita rapat. Kita rapat setiap hari Senin, kita tentang program apa yang kita akan masukkan. Terus nanti kita akan evaluasi di hari Jumat. Setiap minggu kita rapat di sini. Jadi tim redaksi. Jadi kita bisa konten apa yang menarik untuk kita angkat, ya kan? Sebelumnya udah pernah main di radio atau TV? Belum ada ya? Ini pertama kali ya? Ke media ya? Nah ini kita kantor redaksi kita gitu. Oke, kita langsung ke studio kita ya. Selama saya kuliah tidak ada yang namanya semua. Ini namanya tempat kita siaran. Jadi siarannya take off. Kita pakai green screen. Jadi kalau teman-teman tahu, konsepnya adalah radio itu tidak hanya didengar, tapi juga ditonton. Jadi ini pakai 3 link ya, frekuensi radio 100,6, terus pakai streaming hotline.co.id, sama pakai link YouTube. Nah, jadi ini pakai green screen. Jadi dia udah jadi kayak semacam kalau teman-teman tahu Metro kan di belakangnya itu ada layarnya kan, backgroundnya. Saya tinggal di kos walaupun ada teman-teman jadi kalau misalnya mau minta di sini kita wajib teman yang lain, tapi beda rasanya itu. Saya cuma pengen satu, saya bisa ngumpul dengan mama, dengan adik-adik, apa lagi? Komunikasi sekarang. Kalau mulai screennya boleh. Iya. Karena mama tidak pernah terpikir kalau saya bisa selesaikan yang mama bingung tadi. Konten secara rekaman, recording. Jadi kalau ada istilahnya kita ada spot radio ya. Spot itu kan siaran untuk iklan ya. Iklan durasi 1 menit, kita direkam. Di sini kita akan produksi gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman gitu kan? Ya mungkin ada sedikit pertanyaan dari kami ya. Apa tuh? Sambil jalan aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terkait
Yang pertama mungkin pertanyaan terkait organisasi strukturnya itu Organisasinya. kira-kira di sini Di tuh Hotline. seperti apa? Kalau seluruh organisasi pasti untuk posisi tertinggi di radio itu station manager. Oh, station manager ya. Nah, station manager ini di bawah sama koordinasi sama Pak Yose atau yang teman-teman tadi kontak ya. Iya. Yose Marwan itu station manager. Kemudian di bawah station manager itu ada program director. Program director ini Kakak Riyama yang sekarang jadi dia penyiar senior. Siapa Iya. tadi Pak? Riyama. Oh iya. Itu untuk program director. Terus ada nanti di situ lebih kepada program director itu untuk semua masalah konten ya, masalah program siaran segala macam. Kemudian di situ ada nggak terlepas namanya untuk marketing. Marketing itu fungsinya adalah biasanya kalau kita radio tuh tidak akan ada istilah iklan ya. Nah, iklan itu marketing yang handle. Marketing manajernya itu Bapak Kiting. Pak Kiting ya. Terus untuk program musik harus ada musik kan, namanya itu untuk musik director namanya. Itu untuk sementara saya pegang. Saya dengan Yusmanto. Terus ada lagi kegiatan event promotion. Event promotion ini untuk membuat kegiatan secara off air. Jadi teman-teman tuh harus membedakan antara on air sama off air. Kalau on air itu adalah siaran seperti itu. Tapi kalau off air kita misalnya ngadain acara di mall-mall gitu ya, atau di kegiatan lain. Misalnya kita dengan teman-teman yang dari artis ke manggung, nah itu kegiatan off air. Nah untuk ini itu yang handle saya masih saya yang handle untuk event promotion dan untuk secara kegiatan off air ya. Gitu. Terus untuk produksi itu Mas Tikno yang megang. Jadi untuk produksi semua nih iklan, dia itu koordinatornya gitu. Seperti itu. Dan untuk penyiarnya kita ada beberapa penyiar sini karena Heartland itu radio family station. Jadi kita radio yang backgroundnya adalah radio secara keluarga. Jadi ada program anak, programnya dewasa, program berkaitan dengan kegiatan di Banten ya. Gitu. Kita ada namanya mozaik Tangerang. Mozaik Tangerang ini untuk apa yang ada di Banten sebenarnya. Karena Heartland ada di Tangerang, maka kita namain mozaik Tangerang gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, terkait perizinan. Nah, mungkin pertanyaan di perizinan ini akan disampaikan dari Indah. Perizinan untuk apa? Ya perizinan di Hotline itu perizinannya tuh gimana Pak? Perizinan, jadi radio Heartland adalah radio yang masuk namanya PRSNI. PRSNI itu adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Jadi PRSNI ini, jadi kalau radio Heartland ini untuk izin dari semuanya sudah ada. Jadi dari Kominfo, terus dari yang terkait ya tentang perizinan gitu loh. Dan kita juga selalu koordinasi karena ada namanya teman-teman tahu KPID ya. Iya. Kita namain di KPID Banten. KPID Banten itu pasti juga karena KPID itu mengawasi konten siaran. Nah, kita selalu ikut koordinasi dengan mereka. Jadi kalau teman-teman tahu istilahnya ada namanya P3S ya. Pedoman Perilaku Penyiaran. Nah, itu kita lakukan. Jadi P3S Pedoman Perilaku Penyiaran Standar. Pokoknya lebih kepada itu untuk pedoman perilaku kita untuk bersiaran sih gitu. Jadi kalau untuk pada saat perizinan kita tidak ada masalah karena sistemnya adalah kita izinnya resmi gitu ya. Kita di frekuensi 100,6 FM. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Terus yang ketiga kita akan terkait IPP dan OSS ya. Iya. Nah itu kan berkaitan dengan ini kan. Iya. Izin siaran kan. Iya. Nah, itu dari Kominfo dari semuanya itu lengkap. Nanti teman-teman bisa lihat di dinding itu ada. Nanti bisa dipoto di situ. Iya.
Kemudian kan terkait program siaran, Hmm. dalam stasiun radio otomatis kan mengeluarkan siaran setiap hari ataupun setiap minggu ya. Ya. Yang jadi latar belakang permasalahannya itu adalah untuk di radio Heartland ini terkait program siaran apa saja yang disiarkan setiap hari Harian. ataupun setiap minggu gitu. Kalau program siaran yang menjadi concernnya adalah kita ada namanya Coffee Morning. Gimana? Itu Senin sampai Jumat, ya kan. Terus dari program itu durasi itu karena memang itu andalan kita. Itu juga di prime time ya. Prime time kita di pagi. Kemudian ada acara request. Request ini dari pendengar kalau mau dengar lagu ya kita akan siarkan. Itu dari jam 1 siang sampai jam kurang lebih sampai jam 4 sore ya. 3 jam itu ada acara request. Kemudian program sorenya nanti ada di situ ada zona jual beli. Jadi bagi teman-teman UMKM yang mau promo, nah itu bisa dengan kita. Jadi mereka bisa langsung telepon. Misalnya saya ada kebab nih, saya ada kuliner di rumah, bisa nggak dipromosikan? Nah kita bisa ngobrol sama UMKM ya. Oh iya. Nah nama zona jual beli. Terus jam sore jam 18 itu biasanya ada acara bincang musisi. Nah bincang musisi ini adalah untuk para artis yang memang promo lagu album di kita gitu. Jadi kalau ada yang datang kemari artis yaitu di jam sore ya, jam 18 seperti itu. Dan itu rutin Senin sampai Jumat. Kalau buat Sabtu minggunya? Sabtu kita ada acara untuk komunitas. Oh iya. Karena komunitas tanpa komunitas radio itu nggak ada artinya kan. Iya. Itu pasti ada komunitas. Karena kita segmennya keluarga, jadi yang paling kita andalkan di hari Sabtu itu adalah komunitas untuk nostalgia. Jadi untuk para yang ingin dengar lagu tahun 80, tahun 70 gitu ya. Jadi lagu-lagu jadul lah, ya kan. Nah itu kita akan soroti di hari Sabtu. Kalau hari Minggu malah untuk anak-anak, kita punya program namanya RIA, Rumah Impian Anak, gitu. Jadi itu untuk anak-anak dan itu menarik banget untuk para anak-anak gitu. Jadi kalau ada acara anak-anak di hari Minggu kita buat, itu jam 5 sore hari Minggu. Gitu. Jadi lengkap ya. Haten itu semua hal kita ikutin gitu loh. Jadi tidak hanya anak-anak tapi lebih ke family station. Kemudian tadi kan Bapak menjelaskan tentang pensegmentasian Heartland ini terkait untuk golongan anak-anak, mungkin untuk golongan dewasa, remaja. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya bagaimana gitu target pasar, ya target marketing dalam mendistribusikan atau menimplementasikan hasil dari ini apa saja gitu, target pasarnya kemana saja? Karena kan tadi kita ngambil satu bahwa konsepnya kan sekarang radio tidak hanya didengar, iya, tapi juga ditonton. Jadi kalau kita implementasikan ke produk, misalnya mereka mau siaran nih, siaran acara program kesehatan. iya. Nah jadi mereka bisa aja program kesehatan, kemudian produknya juga bisa taruh di mejanya, bisa dilihat kan. Iya, bisa jadi. Jadi di YouTube Kamu masih mau itu ya? Jadi bisa Masih training di atas ya? Oh ya udah. Oh iya. Oke, thank you ya sih. Terus ada lagi Ke atas dong ya. Kemudian terkait masalah Robert ke teknis. sana. Jadi dalam Heartland 100 FM ini Heartland. FM ya, itu tuh sistem komunikasi yang terjadi seperti apa? Terkait sistem komunikasinya. untuk apa nih, internal apa eksternal? Untuk internal mungkin terlebih dahulu sebelum eksternal. Secara komunikasi secara Iya. untuk program untuk apa? Untuk program. Enggak, tadi sebetulnya kalau tadi Prinsipnya untuk program harus searah ya, Ada ya. secara internal gitu. Jadi kalau misalnya contoh program Coffee Morning. Iya. Nah, Coffee Morning pasti kan produknya lebih ke produk kopi ya. Oke. Nah, jadi kalau ada bagian marketing masukin produk kopi, ya kita ikutin gitu. Iya. Terus atau produk-produk yang lain gitu loh. Jadi sejalan gitu kan. Terus klien
yang masalah kopi biasanya suka dengan adlibs. Iya. Beda adlibs sama spot. Kalau adlibs itu kan langsung pada hari itu dibacakan gitu. Misalnya lagi acara kopi morning, aduh pagi ini enak nih, kalau saya kok ngantuk ya, ada kopi nih gitu, kopi apa sih nih gitu, kayak seperti itu. Nah, itu adlibs. Jadi harus searah, bagaimana kita ingin, tidak, sebenarnya klien itu ingin tidak hanya untuk menyenangkan klien tapi lebih kepada bagaimana produk itu bisa ngeblend ya, Iya. ngeblend dengan kita. Gitu. Kemudian terkait data teknis radio, gimana nih data teknis radio? Iya, data teknis radionya gimana? Data teknis radio, jujur radio kita ini oke ya, dalam artian pemancarnya itu di Menara Matahari. Oh iya. Jadi bukan di sini, di Menara Matahari, lantai paling atas. Menara Matahari itu gedung tertinggi di Banten. Jadi benar-benar itu ya. Nanti kalau nanti mau lihat perangkat kita siar, kita bisa masuk ke dalam nih, ruang operator. Jadi kalau untuk masalah teknologi ya, kita udah ngikutin lah perkembangan teknologi dalam dunia radio ya, atau sampai dunia digital gitu. Iya. Kemudian terkait LSR ya. Iya, LSR. LSR lebih kepada mana nih? Nggak terlalu, skip aja. Kemudian untuk ini ya, perangkat pemancar, mungkin dari kami kan baru pertama kali kita, jadi belum mengetahui gitu, harus ada dokumentasinya seperti itu. Jadi ketika ada alatnya mungkin Bapak bisa sambil menjelaskan ini apa, lo fungsi untuk apa gitu kan. Oh, berarti kita kesini ya? Iya. Bisa. Nanti untuk lebih itunya kita berarti langsung ke ruangan operator ya? Oh iya, siap. Ada nih ruangan rekaman. Nah ini kantor Yama bisa dinaliin, mau tanya tentang perangkat siaran di sini. Itu Oh, di sana juga. Karena dia mungkin di sini dulu ya. Oh, di sana dia. Oh ya, ini kan di samping kita punya studio yang untuk operator sampai ini, kita ada namanya Grand Studio. Yuk. Ini dari teman-teman Muhammadiyah. Anak magang. Kalau video kan berat. Oke. Ini ruang kita untuk melaksanakan siaran seperti kayak ini talk show. Jadi talk show-nya tuh pakai semacam ini, terus ada sofa di sini. Jadi udah lebih paduan antara podcast ya. Buat teman-teman. Di sini Selain udah pernah masuk kemari, grup Selain udah pernah datang karena dia waktu itu ada promo album, jadi dia coba kita punya studio. Katanya studionya bagus juga dibilang gitu. Gimana? Jadi dunia radio benar-benar penuh dinamika ya. Ada yang mau jadi penyiar radio? Mau Pak. Hah? Ya kan? Karena penyiar radio itu enak sebenarnya. Jadi ya saya sih karena saya orang radio tahu tentang hal-hal bagaimana. Kalaupun dia nggak siaran, pasti nanti kalau di acara-acara itu dia jadi MC atau acara-acara apa gitu kan. Dari dulu yang memang di barter jadi produk malah nanti rating makin tinggi dia jadi MC gitu. Ini kan Pak, sekalian kita melakukan wawancara gitu kan ya. Kan kalau dulu di zaman dulu tahun 45 mungkin televisi jarang sekali ya. Kebanyakan menggunakan sistem radio. Kemungkinan peluang besar untuk radio maju itu sangatlah besar gitu kan, mengingat di zaman itu radio sangat berkembang. Namun di zaman sekarang ini
digital sudah menyeluruh gitu Pak ya. Mm-mm. Kemudian internet pun bisa didapatkan dengan mudah gitu kan. Terkait radio tersebut bagaimana gitu, radio tersebut bisa bertahan hingga sampai saat ini sehingga lebih maksudnya banyak varian gitu. Ya. Bagaimana itu cara? Kalau dari sisi kami orang radio, selama di mobil masih ada radio, Oh iya. ya kan, itu kita masih tetap bertahan. Ya nggak jauh-jauh, jujur sih sebenarnya kita harus mengembangkan komunitas yang loyal. Iya. Jadi kita bangun komunitas. Nah itu komunitas pendengar, maka kalau teman-teman lihat tadi ada kartu pendengar tuh. Iya, iya. Nah itu kartu klub yang benar-benar membuat kita punya komunitas yang memang ada gitu loh. Misalnya kalau kita buat kaos, Iya. ada logo Heartland. Nah pasti pendengar akan nanya tuh, beli di mana sih kaosnya gitu. Nah itu tuh membangun komunitas. Kemudian dari konsep tadi kita harus melihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi kan sekarang benar-benar canggih lah ya, Iya. gitu kan. Jadi kita buat radio tidak hanya didengar tapi ditonton. Nah dengan fasilitas YouTube kita punya fasilitas itu gitu loh. Jadi mungkin teman-teman sekarang juga jarang nonton TV kan, Jarang ya. pasti nonton YouTube kan. Iya. Nah itu kita ada harus seperti itu. Terus kita gunakan sosmed. Sosmed itu ya Instagram. Tapi Instagram sekarang malah lebih TikTok yang lagi main. Iya. Ya kan, TikTok yang lebih. Nah itu kita bangun tentang itu. Jadi konsepnya kita apa namanya? Lebih membangun dengan pendengar. Gitu. Jadi pendengar benar-benar kita harus nomor satu kan. Gitu. Jadi kalau kita bertahan sampai saat ini ya buktinya kita masih ada gitu. Iya. Tapi kalau menurutku sih radio pasti tetap bertahan. Karena bagaimanapun juga pasti apa ya? Dia akan kangen gitu, kangen untuk mendengarkan mendengarkan radio gitu kan. Oke, teman-teman dengar ada lagu dulu di radio aku dengar gitu. Jadi gitu kan. Nah, itu masih tahu kan lagu itu kan. Karena itu sebenarnya zaman jadul banget tuh kan gitu kan gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah mungkin ini terkait perangkat pemancar ya. Seperti apa gitu perangkat pemancar? Pemancar sebenarnya nanti kita ke atas sih ya. Tapi memang itu bukan pemancar lebih ke. Jadi dulu kita ada berapa channel. Iya. Cuman kalau pemancarnya kan kita di lantai matahari lantai 56 nggak mungkin Iya, ke sana kan. iya, Gitu. betul. Paling nanti kita ke lantai 5 deh, bisa lihat deh. Ada tempat kebetulan di atas tuh ada teman-teman dari Radio Tangga Bencana. Jadi mereka ada simulasi. Oh iya. Karena kan lagi untuk ini Gunung Semeru ya, Semeru gitu. Kita ke lantai 5. Iya. Ada pertanyaan? Terkait transmisi. Transmisi juga nanti kita lihat. Oh iya. Sambil kita lihat semua. Gitu. Sambil kita lihat mungkin ya 2 poin ini. Nah, oke. Mau foto-foto dulu sini? Mau sambil ngeband drum gitu? Silakan. Mau foto-foto dulu sini. Sebelum kita ke lantai 5. Ya kan? Nanti kita ke situ dulu ya. Sambil motor pakai. Po. Kalian buat gitu aja kayak kalian ngeband gitu. Cepetan foto apa enggak? Mau, aku mau langsung. Ayo, susun. Udah cepetan susun barisan di bawah. Ih, enggak. Maksudnya ini mah buat foto pribadi aja yang mau kayak. Bukan. Ya nggak di sini juga kali kalau foto video. Magang. Kalian ada magang juga ya? Ada Pak. Hah? Itu udah lama. 10 lewat deh. Kita jam setengah 11 masuk sini. Iya, berarti duluan kalian emang. Oh. Tapi itu kita mau belum pada datang, makanya kita di bawah. Kalau karyawan sih enggak sih. Cuman kalau member yang umum sih bayar. Oh, berarti member yang umum juga boleh kesini. Boleh. Boleh dicoba Kalau berarti. lantai 5 juga itu dibuat kelas aerobik. Cewek-cewek. Iya, kelas aerobik. Boleh dicoba berarti, Pak. Jadi orang Tangerang mana? Saya. Orang Tangerang pada tahu ya. Hah?
Tangerangnya di mana? Daerah sini. Hah? Baraja. Daerah sini ada nggak? Ada. Tinggal sini. Di daerah Di Perum. iya, Perum sama Kakit. iya kesana lagi. Oh. Biar ke situ. Kita lihat yang lain. Berarti itu pemancar ya? Kayak di itu. Pernah kan masuk itu? Nggak tahu. Nah guys, Ayo pakai itu. Tuh, semua dipakai aja. Ini mau difoto pokoknya. Ah. Ayo silakan. Ini seru nggak sih? Allah selawatin ini yang penting. Sambil ini foto. Ada lagunya sih Roy. Ini kayak siaran aja ya. Iya ayo dong. Langsung buat ujian aja. Jadi aku mau difoto. ini namanya mic guys. Ada suaranya. Ini Ada musiknya. kabelnya ini. Nih, Ini fotoin dong nih. ini lagi videoin tapi bisa sambil dipoto. Nanti bisa dipoto. Keren sih ya nyampe Tangerang aku. Balik lagi sama gitu. Ini lagi pada ngapain? Hei, lagi pada ngapain? Hei, lagi pada ngapain? Emang ini udah nyampe mana sih tadi pertanyaannya? Siaran apa? Udah selesai. Tetukma lagi ngapain? Oh tinggal senang-senangnya. Tetukma, Gitu ya. Tetukma lagi ngapain? Lagi siaran. Siaran apa? Podcast ini ya. Ayo podcast. Tahu nggak siapa namanya? Udah mendingan kita beran foto lah. Roy, Pada kesekian dulu nanti Odi Vivi tuh fotoin. undang gue podcast. Iya, kita main Barat ini mah lagunya. Lagu apa udah? Lagu barat pokoknya. Ngerti nggak? Apa kali? Enggak. Sedih ya? Sedih banget. Ininya mah enggak paham kita. Satu dua, oke, 1 2 gaya. 1 2, oke siap. Matahari kan. Kalau matahari cari ini. Satu dua gaya dong gaya. 1 2, oke video padahal. Bentuknya kayak tumpeng ya. Itu untuk saat ini belum ditempatkan ya. Ini sudah sebenarnya harus, tapi karena pandemi, jadi kita nggak lagi. Perkantoran. Baju biasa kecil. Masihnya nggak ada nih. Apalagi pertanyaan? Mumpung di sini.